Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Risma. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik. Sudah sarapan tadi Bu? Sudah. Dedek bayi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah kali ini nanti kita akan berbicara tentang hasil observasi kemarin saat Bu Emma bimbingan klasikal ya. Oke. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana Bu Emma menilai sendiri performa dalam bimbingan klasikal yang telah Ibu lakukan? Apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum terlaksana dari rencana Ibu? Ya, untuk proses bimbingan klasikal kemarin itu mulai dari tahap awal sudah terlaksana dengan baik, mulai dari pembukaan, saya menyapa anak, mengabsen, dan terus ada ice breaking yang membuat suasana itu lebih mencair ya, seperti itu yang di tahapan awal sudah berjalan dengan baik. Terus untuk tahapan ini sebelum masuk ke tahap ini ada tahapan transisi, itu ada pemberian tujuan, itu pun sudah tersampaikan dengan baik. Terus masuk ke tahapan inti, saya sudah menjelaskan dengan baik pula nanti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa, dan ya alhamdulillahnya berjalan dengan baik pula, anak-anak mengikuti dengan baik. Terus yang penutup itu sudah menurut saya ya sudah baik juga, saya sudah memberikan kesimpulan, anak-anak menyimpulkan, kemudian saya menyimpulkan, dan juga ada sedikit penguatan dari saya dengan kata-kata motivasi, dan kemudian juga saya juga sudah menyampaikan rencana tindak lanjut untuk minggu berikutnya. Jadi menurut Bu Emma, dari keterlaksanaan bimbingan klasikal dari tahap awal, inti, dan penutup sudah terlaksana dengan baik ya? Lalu apa yang membuat Bu Emma menilai demikian? Karena menurut saya ya saya melakukannya sudah sesuai dengan tahapannya seperti itu. Ya mungkin ada yang terlewat dan mungkin saya pun tidak, istilahnya nggak ngegiwo ibaratnya gitu ya. Jadi mungkin ada yang terlewat juga, tapi menurut saya ya sudah bagus semuanya itu. Nah, tadi jadi tadi menanyakan juga ada yang belum terlaksana gitu kan ya. Untuk ada yang belum terlaksana, sepertinya kalau saya lihat video ulangnya lagi dan saya perhatikan itu ada yang saya mungkin terlewat, yaitu menyampaikan kepada anak itu LKPD, cara mengerjakan LKPD, sehingga waktu itu saya kasih anak masih bingung cara mengerjakannya seperti apa. Sepertinya itu yang masih belum terlaksana dengan baik. Berarti Ibu sudah melakukan refleksi dengan melihat video mengajarnya Ibu ya. Jadi ada yang terlewat satu saat melakukan atau memberikan LKPD, cara menjelaskannya kurang jelas begitu. Oke, baik. Baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Saya akan membacakan hasil pengamatan saya nih Bu. Saya mengamati pada saat Bu Emma bertanya tentang BK, apa itu BK, banyak anak yang sudah menjawab. Salah satunya adalah Agung, bilang BK baik. Lalu Zahra, BK juga baik, tetapi terkadang ada beberapa siswa yang menganggap bahwa BK itu polisi sekolah gitu ya Bu. Lalu saat melakukan kerja individu, Bu Emma berputar melihat siswa mengerjakan. Lalu yang berikutnya dalam pengisian LKPD, Bu Emma menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Ada siswa yang bertanya, Bu Emma juga menjawab. Lalu itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Bu. Lalu saat tahap awal, tahap pendahuluan, Ibu sudah menyampaikan tujuan. Terus saat presentasi materi tentang think percep, memberikan arahan waktu juga sudah terlaksana. Pada tahap think atau berpikir, Bu Emma memberikan lembar jawab lembar kerja sudah.
sudah terlaksana. Memberikan waktu pada peserta didik untuk berpikir secara individu sebanyak 15 menit, itu sudah terlaksana. Lalu yang tahap pair atau berpasangan, Bu Emma membuat grup belajar berpasangan dengan teman sebangku, sudah terlaksana juga. Dan Bu Emma meminta siswa untuk mendiskusikan apa yang telah diperoleh dengan pasangannya, juga sudah terlaksana dengan baik. Lalu dalam tahap penutup, guru mengajak peserta didik membuat kesimpulan, juga sudah terlaksana. Guru Bu Emma memberikan penguatan, juga sudah. Terus guru BK merencanakan tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya minggu depan dengan tahapan share ya Bu, itu juga sudah terlaksana. Lalu yang berikutnya mengakhiri kegiatan dengan salam, juga sudah. Gitu. Bentar. Oh ya, di tahap pendahuluan Ibu sudah mengecek guru membuka dengan salam, juga sudah terlaksana dengan baik. Menyapa juga sudah, mengecek kehadiran walaupun kelupaan. Tetapi akhirnya terlaksana juga. Sebenarnya sudah saya ini terlewatkan, tapi saat Bu Emma setelah ice breaking, terus Ibu ingat mengecek kehadiran, terus memberikan ice breaking dengan games kemarin yang sederhana, itu juga sudah bagus. Terus menyampaikan tujuan khusus dan tujuan umum juga sudah terlaksana. Dari hasil observasi saya yang sudah saya sampaikan, bagaimana pendapat Ibu? Ya, menurut saya yang sudah jenengan sampaikan itu sudah sesuai. Memang menurut saya ya seperti itu juga. Nah, terima kasih atas penilaian dari Bu Karisma. Memang semuanya itu yang jenengan sampaikan tadi sama dengan yang saya sampaikan, bahwa memang tahapan tersebut sudah terlaksana dengan baik. Mungkin ada penilaian yang lain dari Bu Karisma. Baik. Lalu saya akan menyampaikan tentang beberapa hal yang bisa Ibu kembangkan. Saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan, misalnya pada saat siswa berdiskusi, Bu. Saya mengamati Ibu melakukan memutari murid lalu duduk kembali ke meja Bu Emma, gitu kan. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar yang seharusnya Ibu lakukan, yang dapat Ibu lakukan itu dalam saat siswa berdiskusi, baik secara yang berdiskusi dua itu ataupun kelompok yang penilaian kedua, itu Ibu bisa melakukan penilaian proses atau bisa dengan menggunakan lembar observasi merujuk dari standar yang bisa dilakukan Bu Emma. Bagaimana menurut Bu Emma? Iya, memang waktu itu saya memang belum mengamati proses dengan baik, itu saya belum membuat lembar observasi. Memang waktu itu hanya jalan saja mengelilingi, kalau ada anak bertanya guru saya menjawab seperti itu, dan saya hanya mengamati dari depan dan secara sekilas, karena hanya secara sekilas itu jadi kurang nyata seperti itu, kurang menyeluruh untuk penilaian prosesnya seperti itu. Lalu apa yang bisa Ibu lakukan untuk kedepannya? Untuk kedepannya, untuk yang penilaian proses ini, saya akan membuat lembar observasi tiap anak dengan nama-nama anak di kelas tersebut, dengan memperhatikan secara detail kepada proses yang sedang berjalan. Misalnya ketika diskusi anak itu aktif atau tidak, ketika misalnya berani bertanya atau tidak, dianya hanya pasif atau gimana seperti itu. Jadi ada bukti fisiknya seperti itu. Lalu apa pengukuran dari keberhasilan anak aktif dan tidaknya dari lembar observasi tersebut?
Ya, nanti dari lembar observasi tersebut kan terlihat bahwa anak tersebut aktif atau tidak, itu tercapaiannya itu dari indikator. Misalnya anak itu dikatakan aktif apabila ketika berdiskusi dengan temannya dia berani mengungkapkan pendapatnya, seperti itu. Nah, untuk dari keberhasilan itu, dari lembar observasi itu nanti ada skalanya. Skala itu misal sesuai, tidak sesuai, sangat sesuai, sangat tidak sesuai, begitu. Jadi ada indikator untuk penilaian proses anak-anak itu aktif atau tidak, begitu ya Bu ya. Nah, lalu ada lagi Bu, saat Ibu presentasi, saya mengamati Ibu berdiri di depan kelas saja, gitu, yang saat presentasi itu loh. Sehingga ada 2 anak di belakang itu tidur. Oh iya, malah saya nggak lega. Iya, jadi yang sebetulnya kalau merujuk ke standar dalam saat memberikan materi kepada anak-anak, ibu kan bisa sambil dengan anak, lalu jalan ke kanan, ke kiri, ke belakang untuk penguasaan kelas. Bagaimana menurut Ibu? Ya, terima kasih Bu masukannya. Memang waktu itu mungkin ya saya agak terpaku dengan materi PPT, jadi saya memang tidak memperhatikan anak yang duduk di belakang yang mungkin tadi tidur. Mungkin kalau ketika itu saya melihat itu saya akan menegurnya. Nah, untuk terima kasih sarannya jika untuk berkeliling. Nah, itu saya pikir saya kalau saya menjelaskan sambil berkeliling, nanti anak tidak fokus melihat saya, ibaratnya seperti itu. Jadi anak malah fokus ke PowerPoint dan tidak dengan penjelasan saya. Itu pikir saya maksudnya. Nah, terima kasih masukannya, besok saya akan coba menjelaskan sambil berkeliling. Jadi misalkan nanti kedepannya misalkan ada anak yang seperti itu, apa yang mungkin Ibu terpikirkan untuk bisa mengaktifkan anak yang tidur itu, Bu? Selain berkeliling tadi. Ya, selain itu ya saya tegur dia, saya bangunkan dia. Kalau ketika anak tersebut masih istilahnya ngantuk, saya minta dia cuci muka dulu. Keluar cuci muka baru masuk, kan lebih fresh, nah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi Ibu meminta anak itu untuk cuci muka biar fresh, biar lebih konsentrasi lagi, begitu ya. Ada hal yang lain Bu? Tidak ada Bu. Hanya itu saja deh. Oke. Lalu dari perbincangan kita kali ini tadi, ke depan aktivitas pengembangan diri apa yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu? Ya, yang ingin saya kembangkan lagi ini dalam tadi penilaian proses. Jadi saya rasa setelah tadi kita perbincangan itu, saya merasa bahwa memang saya perlu mengembangkan ini untuk penilaian proses terhadap proses klasikal tersebut biar berjalan dengan baik. Jadi nanti rencana kedepannya saya mau mengembangkan penilaian proses itu tadi. Lalu dari penilaian proses tadi yang Ibu ingin kembangkan, tujuan apa yang ingin Ibu capai dengan hal itu? Tujuan saya dengan pengembangan tersebut supaya anak itu lebih saya perhatikan ya, lebih saya perhatikan dengan adanya penilaian proses tersebut. Jadi saya lebih memperhatikan anak secara individu, karena memang mungkin kemarin itu saya hanya melihat keseluruhan, jadi belum secara individu sampai terlewatkan tadi ada anak yang tidur itu tujuannya agar anak itu lebih diperhatikan secara individu. Jadi tujuannya Ibu bisa lebih memperhatikan secara personal, ya, begitu personal. Ya. Lalu apa ukuran keberhasilan dari yang Ibu kembangkan? Ukuran keberhasilannya ketika itu kan saya dengan membuat observasi itu yang saya jelaskan tadi, misalnya membuat observasi itu saya dengan melihat proses anak tersebut, kalau anak tersebut aktif itu dan saya berhasil mengamati anak dengan baik, nah di situ proses keberhasilan itu tadi pengembangan
penilaian proses tadi. Jadi dari lembar observasi itu ada bukti fisik, ada datanya. Jadi tidak hanya pengamatan secara sekilas, ada bukti nyatanya seperti itu. Jadi ukuran keberhasilannya Ibu bisa melihat keaktifan anak dengan bukti secara nyata begitu, Ji. Lalu siapa yang mungkin dapat membantu Ibu untuk melakukan atau merencanakan penilaian proses, Bu? Membantu ketika kegiatan itu atau sebelum itu prosesnya itu? Bisa sebelum atau bisa ketika itu untuk yang membantu saya dalam hal ini dengan guru BK yang lain misal dalam ketika sebelum memulai kegiatan itu kan ada lembar observasi yang mana saya membutuhkan teman untuk istilahnya berdiskusi. Itu nanti membantu saya dalam keberhasilan ini gitu. Jadi sebelum melakukan penilaian proses observasi, Ibu bisa mendiskusikan lembar observasi dengan teman BK begitu ya. Jadi bisa melihat atau merefleksikan apakah sudah sesuai atau belum dalam mengukur keaktifan siswa. Baik. Kira-kira kapan Ibu ingin melakukan hal tersebut? Insya Allah kan minggu depan lagi ketika ada bimbingan klasikal lagi. Jadi langsung segera ya Bu. Jadi minggu depan nanti Ibu ingin melakukan observasi secara nyata dengan lembar observasi begitu. Iya. Baik. Untuk untuk kegiatan kali ini apakah ada yang Ibu ingin sampaikan? Yang mau saya sampaikan ya terima kasih Bu Karisma sudah membantu berjalannya kegiatan ini juga, sudah membantu saya istilahnya merefleksi diri saya seperti apa. Terima kasih. Baik. Saya juga terima kasih Bu Emma sudah melakukan dengan dengan maksimal mengajar dengan bimbingan klasikal, memberikan layanan dengan bimbingan klasikal. Semoga kedepannya nanti sesuai dengan rencana tindak lanjut dan semua apa yang Ibu rencanakan kembali dengan pengembangan diri Ibu yang selanjutnya begitu nggih. Baik Bu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.